Sebelum lanjut ke cerita, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan tidak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Ibu, kenapa ibu? Ya Allah, ibu kenapa? Teriak Dimas. Tolong, tolong. Beberapa tetangganya pun menghampiri ke rumahnya Bu Endang yang sombong itu. Saat itu, Bu Endang tengah menata bawang-bawang di depan rumahnya. Tapi tiba-tiba saja dia kejang-kejang dan mengeluarkan darah pada mulutnya. Sontak Dimas, anaknya yang baru keluar dari dalam rumahnya, melihat itu langsung terkejut. Pak, tolongin ibu saya. Ucap Dimas memohon pada tetangganya yang datang pun langsung menolong dan membawa Bu Endang masuk ke dalam rumahnya. Kemudian Bu Endang dibaringkan di atas kasur. Saat itu dia masih dalam keadaan pingsan, namun tubuhnya saat dipegang oleh Dimas sangat dingin sekali. Dimas pun membersihkan darah yang keluar dari dalam mulutnya dengan tisu. Bu Endang dan Pak Erik merupakan orang yang paling kaya raya di desanya karena mereka merupakan juragan bawang. Sawah bawangnya ada di mana-mana. Namun keluarganya sangat sombong sekali, berbeda dengan Dimas, anak semata wayangnya itu, yang rendah hati dan ramah kepada para tetangganya. Bu Endang selalu meminjamkan uang kepada para tetangga-tetangganya yang butuh. Suatu ketika, ada salah satu tetangganya, namanya Bu Casmi. Dia datang ke rumahnya Bu Endang mau mencari pekerjaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Bu Casmi, mau beli bawang? Tanya Bu Endang. Enggak Bu, saya datang ke sini mau cari kerja sama ibu. Siapa tahu saya bisa bantu-bantu buat bersihkan bawang, ucap Bu Casmi. Oh iya Bu, silakan saja. Itu banyak bawang yang belum dibersihkan, ucap Bu Endang. Alhamdulillah, makasih ya Bu, jawab Bu Casmi. Bu Casmi sangat senang sekali mendapatkan pekerjaan karena beliau sangat butuh uang untuk membayar sekolah anaknya. Bu Casmi merupakan orang yang tak berpunya dan serba kekurangan. Suaminya juga bekerja di sawahnya milik Pak Erik setiap harinya. Namun gaji yang didapat oleh Pak Yoto itu tidak sesuai. Yang dia dapat sangat sedikit padahal dia sudah bekerja dari pagi sampai sore dengan susah payah. Memang Pak Erik dan Bu Endang orangnya sangat pelit dan perhitungan. Meskipun begitu, Pak Yoto ikhlas menerima gaji yang diberikan oleh Pak Erik. Sehingga Bu Casmi harus ikut mencari kerja untuk nambah-nambah penghasilan. Bu Casmi dan Pak Yoto memiliki 3 anak yang semuanya bersekolah. Jadi dia harus mencari penghasilan lebih karena uang yang didapat Pak Yoto bertani di sawah milik Pak Erik masih kurang untuk kebutuhan sehari-hari. Siang itu Bu Casmi bekerja dengan telaten, membersihkan bawang-bawang yang akan dijual. Bu Casmi juga memotong bawang supaya bersih dari akar-akarnya. Di sana juga ada ibu-ibu lain yang membantu membersihkan bawang putih dan bawang merah. Mereka saling berbincang satu sama lain. Akan tetapi mereka ditegur oleh Bu Endang untuk tidak ngerumpi saat sedang bekerja. Ibu-ibu, kalau kerja jangan sambil ngerumpi. Seketika ibu-ibu yang lain bersama dengan Bu Casmi pun terdiam dan melanjutkan pekerjaannya. Biasanya ibu-ibu yang membantu membersihkan bawang di rumahnya Bu Endang nantinya akan langsung dibayar sesuai dengan bawang yang dibersihkan. Misalkan Bu Casmi membersihkan bawang dan hasilnya ditimbang per kilonya dibayar 5.000. Hari itu Bu Casmi membersihkan bawang cukup banyak dan saat ditimbang mencapai 4 kilo. Dia pun mendapatkan uang 20.000. Uang itu biasanya Bu Casmi tabung untuk nantinya kebutuhan anak-anaknya sekolah. Sementara uang gaji dari Pak Yoto digunakan untuk uang makan sehari-hari. Mereka makan seadanya karena uangnya tidak cukup jika untuk makan enak. Biasanya Bu Casmi hanya masak sayur bayam dan ikan asin saja. Kadang juga tumis kangkung. Kangkung yang didapat Bu Casmi itu juga dari belakang rumahnya yang kebetulan ada sungai kecil mengalir dan ditumbuhi kangkung di situ. Meskipun begitu, mereka menikmati lauknya dengan nikmat dan bersyukur. Bu, tadi siang Bu Guru nagih uang sekolah, aku disuruh segera cepat bayar, ucap anak nomor 1 yang duduk di kelas 2 SMK. Iya, nanti Ibu pasti bayar kok, ucap Bu Casmi. Kapan Bu? Kamu sabar dulu ya.
Malam itu setelah selesai, anak-anaknya kembali masuk ke dalam kamar untuk belajar. Sementara Bu Jasmi dengan Pak Yoto nonton TV bersama di ruang tengah. Pak, gimana itu? Adi sudah meminta uang SPP. Dapat uang dari mana kita? Coba besok ibu pinjam uang saja sama Bu Endang. Siapa tahu dia mau meminjamkan uang, timbal Pak Yoto. Tapi Pak, Bapak tahu sendiri kan, Bu Endang orangnya gimana? Timbal Bu Jasmi. Daripada bingung Bu nggak ada uang, kan kasihan Adi ditagih terus sama gurunya, kata Pak Yoto. Ya udah, besok ibu coba pinjam sama Bu Endang ya Pak. Keesokan harinya, Bu Jasmi pergi ke rumahnya Bu Endang untuk bekerja membersihkan bawang-bawang. Namun ternyata di sana sudah ada banyak ibu-ibu yang lebih dulu datang, sehingga Bu Jasmi datang akhir dan saat itu Bu Jasmi kena semprot oleh Bu Endang. Bu Jasmi niat kerja gak sih? Datangnya kok siang banget, ucap Bu Endang. Iya maaf Bu, tadi saya beres-beres rumah dulu sebelum kesini. Alah, alasan saja. Masih untung ibu saya kasih pekerjaan, tapi seenaknya saja. Lihat ibu-ibu yang lain sudah datang dari awal, bentak Bu Endang. Maaf Bu, saya tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Miskin aja belagu, ketus Bu Endang. Ya sudah, sana cepat kerja, timbal Bu Endang. Hari itu juga, Bu Jasmi benar-benar sakit hati dibentak-bentak di hadapan banyak orang. Namun dia berusaha untuk tetap tenang karena dia butuh untuk pinjam uang sama Bu Endang. Sore itu setelah pekerjaan membersihkan bawangnya sudah selesai, semua ibu-ibu sudah pulang lebih dulu. Sementara Bu Jasmi tidak langsung pulang karena dia berniat untuk meminjam uang. Bu Endang, kenapa ibu belum pulang? Nungguin apa? Tanya Bu Endang ketus. Maaf Bu, sebelumnya saya mau pinjam uang sama ibu, boleh nggak Bu? Alah, mau pinjam uang nanti bayarnya pakai apa? Pakai daun. Kerja aja dapatnya sedikit mau pinjam uang sama saya segala, ucap Bu Endang. Saya mohon Bu, pinjami saya uang. Saya janji pasti akan bayar, tapi saya akan menyicil, ucap Jasmi memohon. Ya sudah, berapa ibu butuhnya? Tanya Bu Endang. 500.000 Bu, jawab Bu Jasmi. Bu Endang kemudian beranjak bangkit dan masuk ke dalam rumah untuk mengambilkan uang. Beberapa saat kemudian, Bu Endang pun kembali keluar, menghampiri Bu Jasmi yang sudah menunggu di depan rumahnya. Ini Bu uangnya. Terima kasih ya Bu, nanti saya pasti akan bayar ke hutangnya. Ya sudah sana, cepat pulang, jawab Bu Endang. Saat itu juga, Bu Jasmi pulang dari rumahnya Bu Endang dengan berjalan kaki karena rumahnya tidak terlalu jauh dari rumah Bu Endang. Namun saat di tengah jalan, tiba-tiba saja Bu Jasmi berpapasan dengan Adi yang sama-sama berjalan kaki. Kamu mau kemana Di? Tanya Bu Jasmi. Anu apa sih Di? Kalau ngomong yang jelas dong, kata Bu Jasmi. Aku mau ke rumahnya Bu Endang Bu. Mau ke rumahnya Bu Endang? Mau ngapain Di? Sudah ayo pulang saja, kamu jangan cari gara-gara sama Bu Endang. Adi yang sudah ketangkap basah mau ke rumahnya Bu Endang, akhirnya dia tidak jadi pergi ke rumahnya. Singkat cerita, sesampainya di rumah terlihat di depan teras rumah sudah ada Pak Yoto dengan kedua anaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh ibu sama adik kok pulangnya barengan? Tanya Pak Yoto. Iya ini Pak, ini Adi tadi mau pergi ke rumahnya Bu Endang. Untungnya tadi papasan sama ibu. Loh kamu mau ngapain Di ke rumahnya Bu Endang? Timbal Pak Yoto. Tadi mau nyari kerja Pak, tapi gak dibolehin sama ibu, ucap Adi. Mau kerja apa Di? Kamu fokus sekolah saja, ucap Pak Yoto. Aku kan mau kerja bantuin bapak sama ibu. Sudah gak usah, sana mandi sudah sore, timpal Pak Yoto. Dan saat itu juga Adi segera bergegas menuju ke kamar mandi untuk segera mandi. Malam harinya Bu Jasmi tengah memasak masakan untuk hidangan makan malam. Bu Jasmi sedang memasak tumis kangkung yang tadi sore dia petik saat Adi sedang mandi, serta menggoreng ikan asin sisa kemarin yang dibeli di pasar.
Beberapa saat kemudian, masakannya pun selesai dan siap untuk disantap. Semuanya berkumpul di ruang makan untuk makan malam bersama. "Adi, sini makan malam di," teriak Bu Jasmi. "Iya Bu," sahutnya dari dalam kamar. Beberapa saat kemudian, Adi pun menghampiri untuk kumpul makan malam bersama. Meskipun makanan yang dihidangkan cukup sederhana, tapi mereka menikmati dengan bahagia dan bersyukur. Setelah selesai makan malam bersama, mereka menonton televisi bersama. Kebetulan besok hari libur, jadi mereka bisa nonton TV lama-lama. Sesekali keluarga kecil itu saling bercanda satu sama lain, membuat keluarganya terlihat rukun dan harmonis. Adi memiliki 2 adik. Adik yang pertama masih duduk di bangku kelas 1 SMP, sedangkan adik yang terakhir itu duduk di kelas 5 sekolah dasar. "Oh iya Di, ini uangnya kamu simpan ya. Jangan sampai hilang buat biar SPP," ucap Bu Jasmi. "Iya Bu, makasih ya." "Ya sudah, sana kamu simpan dulu di dalam," kata Bu Jasmi. Dengan segera, Adi beranjak menuju ke dalam kamar untuk meletakkan uangnya. "Tadi dikasih pinjam sama Bu Endang?" tanya Pak Yoto. "Iya Pak, alhamdulillah dia mau pinjamin uang. Nanti Bapak bantu buat nyicil bayar hutangnya ya Pak." "Iya Bu, insya Allah Bapak pasti akan bantu kok." Singkat cerita, keesokan harinya Bu Jasmi tidak berangkat kerja. Tapi siang itu Bu Jasmi pergi ke warung untuk membeli minyak goreng. Dan ternyata saat di warung, Bu Jasmi tidak sengaja bertemu dengan Bu Endang yang sedang menagih hutang tetangganya. Bu Jasmi, kenapa nggak berangkat kerja?" Maaf Bu, saya sedang tidak enak badan Bu." "Alah, alasan saja, buktinya ini bisa pergi ke warung." "Iya, saya ke warung karena mau beli minyak Bu, di rumah kan gak ada orang." "Ini kan hari Minggu, anak-anak ibu pasti di rumah lah," kata Bu Endang. "Tadi pagi anak-anak saya sama suami saya pergi ke rumah ibu saya Bu." "Awas ya kalau kamu seenaknya saja kerjanya, udah miskin belagu lagi," bentak Bu Endang. Bu Jasmi pun hanya bisa terdiam sembari mengembuskan napas panjangnya. Setelah selesai membeli minyak goreng di warung, dia segera untuk pulang ke rumahnya. "Maaf Bu, saya pamit pulang dulu ya." Bu Endang tidak membalas perkataan yang dilontarkan oleh Bu Jasmi. Bu Yuli, bayar hutangnya," teriak Bu Endang. Iya Bu, sabar, beri saya waktu dulu Bu, saya belum ada uangnya." "Bayar sekarang atau motor ibu saya sita," tegas Bu Endang. "Jangan Bu, saya mohon." Bu Yuli memohon ampun sampai bertekuk lutut di hadapannya Bu Endang. "Oke, saya beri waktu 2 hari lagi. Kalau tidak motor ibu akan saya sita," bentak Bu Endang. Setelah Bu Jasmi pulang, Bu Endang menagih hutang tetangganya sampai semua orang yang ada di dalam rumah melihat karena Bu Endang selalu teriak-teriak saat menagih hutang. Saat itu juga dengan segera Bu Endang beranjak untuk pulang ke rumahnya. "Dasar orang-orang miskin, kalau utang saja memelas tapi kalau ditagih pada mengibah," ucap Bu Endang pada diri sendiri. Sore harinya, ketiga anak Bu Jasmi dan suaminya akhirnya pulang juga. Tapi saat itu Adi tiba-tiba pamitan mau pergi. "Bu, aku pergi dulu ya." "Mau kemana Di?" Akan tetapi Adi tidak menjawab pertanyaan dari Bu Jasmi dan langsung beranjak pergi tergopoh-gopoh. Tapi di tengah jalan tiba-tiba saja Adi jatuh tersungkur. "Aduh, maaf ya Di, aku tidak sengaja," ucap Dimas. "Iya Dim, gak apa-apa, aku yang salah kok, aku kan sudah lari-larian," ucap Adi. Kemudian Dimas membantu mengulurkan tangan untuk membantu membangunkan Adi. "Makasih ya Dim," jawab Adi. "Sama-sama Di, kamu mau kemana sih? Kok buru-buru sekali seperti itu?" tanya Dimas. "Aku mau ke rumahnya kamu Dim." "Loh, mau ngapain Di?" "Aku mau cari kerjaan sama ibu kamu." "Oh gitu, ya udah aku pamit dulu ya, mau ke rumah paman dulu." "Iya Dim." Saat itu juga segera Adi melanjutkan perjalanannya menuju ke rumah Bu Endang. "Permisi Bu Endang," ucap Adi. "Mau apa kamu datang ke sini?" "Saya mau cari kerjaan Bu, saya bisa bantu carikan rumput untuk kambing-kambing ibu." "Oh iya,
Bagus kalau gitu, sana carikan rumput yang segar buat kambing saya, ucap Bu Endang. Makasih ya Bu. Bu Endang memang memiliki peliharaan kambing di belakang rumahnya. Sore itu juga Adi langsung mencarikan rumput untuk makan kambing-kambing milik Bu Endang. Singkat cerita, sudah jatuh tempo hutang milik Bu Jasmi dan saat itu juga Bu Endang menagih hutang kepada Bu Jasmi. Bahkan Bu Endang menagih Bu Jasmi di depan ibu-ibu yang sedang bekerja. Bu Jasmi, bayar hutangnya sekarang. Hutang ibu kan sudah jatuh tempo, bentak Bu Endang. Sontak Bu Jasmi yang sedang bekerja langsung terperanjat mendengar bentakan dari Bu Endang. Bu Jasmi tertunduk malu karena menagihnya di depan ibu-ibu lain. Bayar sekarang atau motor ibu saya sita, teriaknya. Maaf Bu, saya belum punya uang. Beri saya waktu Bu untuk membayar hutang itu, kata Bu Jasmi. Kalau gak gini saja, ibu tidak saya gaji sampai hutang ibu lunas. Gimana? Ucap Bu Endang. Jangan Bu. Kalau tidak mau, terpaksa saya harus menyita motor milik ibu, bentak Bu Endang. Makanya, kalau miskin gak punya duit gak usah sok-sokan pinjam uang sama saya, ucap Bu Endang ketus. Ibu-ibu yang lain yang bekerja di sana mendengar ucapan dari Bu Endang hanya bisa terus mengelus dada. Jangan Bu, itu motor butut masih ada gunanya, ucap Bu Jasmi. Namun Bu Endang langsung masuk ke dalam rumah tidak mendengarkan apa yang diucapkan oleh Bu Jasmi. Bu Jasmi, kok berani sih pinjam uang sama dia? Ucap yang lain. Mau bagaimana lagi Bu, saya sedang butuh uang, kata Bu Jasmi. Saat itu Bu Jasmi sepanjang bekerja hanya diam saja karena merasakan malu dan sakit hati. Singkat cerita, setelah pulang kerja Bu Jasmi berjalan sangat lemas, seperti tidak bertenaga. Ucapan dari Bu Endang masih membekas di dalam hatinya Bu Jasmi. Beberapa saat kemudian Bu Jasmi pun akhirnya sampai juga di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh ibu kenapa kok sedih seperti itu Bu? Ibu masih sakit? Tanya Pak Yoto. Segera Bu Jasmi duduk di sampingnya Pak Yoto. Ibu sakit hati Pak. Malu, kenapa orang miskin selalu ditindas dan dimaki-maki Pak? Ucap Bu Jasmi sambil meneteskan air matanya. Siapa Bu yang memaki-maki ibu? Tanya Pak Yoto. Bu Endang Pak. Tadi dia meminta ibu untuk bayar hutang, tapi ibu belum ada uang Pak. Katanya motor butut kita satu-satunya itu mau disita besok Pak, sama Bu Endang. Kurang ajar, memang Bu Endang itu tidak berperi kemanusiaan. Tenang saja Bu, Bapak pasti akan membalas rasa sakit hati ibu, kata Pak Yoto. Bagaimana caranya Pak? Kita santet saja dia biar tahu rasa, ucap Pak Yoto. Entah setan apa yang sudah merasuki pikiran Pak Yoto sehingga berpikir untuk mengguna-guna Bu Endang. Tapi di mana tempat dukun itu Pak? Sudah, ibu tenang saja, nanti biar Bapak yang mencarikan dukun itu, kata Pak Yoto. Singkat cerita, keesokan harinya Pak Yoto pamitan untuk pulang ke kampung rumah ibunya. Bu Jasmi pun mengizinkan Pak Yoto untuk pulang kampung. Saat itu Pak Yoto berangkat ke kampung kedua orang tuanya dengan menggunakan bus perjalanan yang ditempuh sekitar 3 jam. Beberapa jam kemudian akhirnya Pak Yoto pun sampai juga di rumah kedua orang tuanya. Sesampainya di sana, Pak Yoto menjabat tangan kedua orang tuanya. Sore itu Pak Yoto duduk bersama dengan kakak-kakaknya di depan teras rumah kedua orang tuanya untuk melepas rindu dan mereka saling bercengkrama satu sama lain. Tiba-tiba di tengah pembicaraannya itu, kakaknya bercerita tentang tetangganya yang disantet oleh seseorang dan saat itu juga Pak Yoto menyimak dengan seksama obrolan tersebut. Itu tetangga aku ada yang mengguna-guna, kemarin meninggal dunia, ada orang yang sakit hati hingga akhirnya menyantet. Kira-kira Akang tahu nggak ya di mana tempat dukun santet itu? Timpal Pak Yoto. Loh, kamu mau ngapain tanya tentang dukun santet segala? Tanya kakaknya. Aku sama Jasmi sakit hati Kang, karena dia dihina sama tetangga yang kaya raya, tapi sombongnya minta ampun. Gara-gara Jasmi ngutang sama dia tapi belum bayar, ucap Pak Yoto.
Akhirnya kakaknya Pak Yoto memberitahu di mana alamat dukun santet itu, karena dia juga ikut tidak terima adiknya dihina. Singkat cerita, Pak Yoto pun segera pergi ke rumah dukun tersebut dengan alamat yang sudah diberikan oleh kakaknya itu. Sebelum berangkat ke tempat dukun santet itu, Pak Yoto meminjam uang terlebih dahulu kepada kakaknya. Kebetulan kakaknya kaya raya dan dia langsung diberi uang, tidak dipinjami. Dia pun berangkat dengan menggunakan bus menuju ke jalanan pegunungan yang berliku-liku. Hingga beberapa saat kemudian Pak Yoto akhirnya sampai juga di rumahnya Mbah Wira. Terlihat rumah mewah yang ada di tengah hutan. Segera Pak Yoto menghampiri ke rumahnya Mbah Wira. Akan tetapi di depan rumahnya ternyata sudah ada banyak orang yang menunggu giliran. Akhirnya Pak Yoto pun menunggu di depan teras rumahnya. Dia sudah menyiapkan persiapan foto target. Waktu itu Pak Yoto memerintah Adi untuk mengambil foto Bu Endang yang terpajang di dinding rumah yang ukurannya kecil. Pastinya sekarang Bu Endang sedang mencari foto yang hilang itu. Beberapa saat kemudian giliran Pak Yoto yang dipanggil untuk masuk ke dalam rumah Mbah Wira. Dan saat Pak Yoto masuk ke dalam rumahnya Mbah Wira, dia tercengang dan kagum dengan interior rumahnya yang sangat mewah dan sudah pasti harganya sangat mahal sekali. "Apa maksud kedatanganmu ke sini?" tanya Mbah Wira. "Saya ingin membalas rasa sakit hati saya kepada seseorang yang sudah menghina keluarga saya, Mbah," jawab Pak Yoto. Mbah Wira pun tertawa terbahak-bahak mendengar penjelasan dari Pak Yoto. "Itu gampang, tapi kamu harus bayar mahar terlebih dahulu kepada saya," ucap Mbah Wira. "Berapa Mbah maharnya yang harus saya bayar?" tanya Pak Yoto. 10 juta. Untungnya tadi sebelum Pak Yoto berangkat, dia diberikan uang oleh kakaknya sebesar 15 juta. Kemudian uang itu diberikan kepada Mbah Wira. Lalu mereka berdua masuk ke dalam ruangan ritual di dalam rumahnya Mbah Wira. Di ruangan ritual itu sudah ada beberapa sesajen seperti kemenyan, kembang setaman, jajan tradisional dan sesajen yang lainnya. Mbah Wira membakar kemenyan di atas tempat gerabah yang ada di samping nampan yang terbuat dari anyaman bambu. Pak Yoto yang melihat itu bergidik ngeri karena akan berurusan dengan jin. Dan di dalam ruangan itu berinterior serba hitam serta banyak benda pusaka yang terpajang di dinding ruangan itu. Ada beberapa boneka sebagai media santet nantinya. Mbah Wira mengambil sebuah boneka jerami lalu diikatkan dengan sebuah foto target yang sudah diberikan oleh Pak Yoto. Dan diasapkan ke atas kemenyan sembari ditusuk-tusuk menggunakan jarum tajam. Sambil Mbah Wira berkomat kamit membacakan mantranya. Pak Yoto pun merinding, bulu kuduknya berdiri semua saat Mbah Wira sedang merapalkan mantranya. Karena tiba-tiba saja ada hembusan angin kencang datang masuk ke dalam ruangan ritual itu. Diiringi dengan bau busuk yang menyengat dan bau anyir, seketika lampu ruangan ritual pun padam. Pak Yoto semakin gemetaran, jantungnya berdebar sangat kencang. Dia melihat ada kedua mata yang menyala merah berada di sampingnya Mbah Wira. Hingga beberapa saat kemudian, Mbah Wira menghentikan ritualnya itu dan lampunya yang ada di dalam ruangan itu kembali menyala. "Kamu tenang saja, balas dendammu sudah terbayarkan," ucap Mbah Wira. Pak Yoto pun hanya mengaku saja mendengar ucapan Mbah Wira. "Bawa boneka jerami dan foto ini lalu kamu kuburkan di makam keramat." Pak Yoto menerima boneka itu dengan tangan gemetaran. Sehingga cerita, Pak Yoto pulang dan dia langsung mencari makam keramat untuk menguburkan media itu. Dia pulang dengan naik bus menuju ke rumahnya. Dan sesampainya di rumah, Pak Yoto langsung ke makam. Saat malam hari sekitar pukul 12 malam, dia memberanikan diri ke makam keramat. Pak Yoto mulai menggali tanah di makam keramat itu. Hembusan angin kencang datang membuat bulu kuduk bertambah merinding, apalagi berada di dalam makam. Akan tetapi dia tetap melanjutkan menggali tanah itu. Terdengar suara anjing melolong, sayup-sayup terdengar dari kejauhan. Hingga setelah tanah itu sudah digali, kemudian boneka jerami dan foto yang sudah diikat dikuburkan di dalam tanah itu. Pak Yoto pun beranjak pulang, naik motor butut itu yang jalannya hanya bisa pelan-pelan saja. Di tengah perjalanan pulang, Pak Yoto merinding karena mendengar ada suara wanita yang mengikik. Tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan sosok kuntilanak yang duduk di atas pohon. Rambutnya panjang acak-acakan, pakaiannya putih lusuh dan wajah hancur penuh dengan darah.
Pak Yoto terus melanjutkan perjalanan dan tidak melihat ke arah sosok itu. Meskipun tubuhnya gemetaran, bulu kuduknya berdiri semua. Sementara di sisi lain, di rumahnya Bu Endang terdengar suara ledakan malam itu juga. Suara ledakan itu terdengar sampai 3 kali. Dimas, Pak Erik, dan Bu Endang yang sedang terlelap tidur langsung beranjak bangkit keluar untuk melihat apa yang terjadi. Saat dilihat ke depan rumah, betapa terkejutnya mereka. Ada sosok pocong yang banyak sekali jumlahnya berada di depan rumah. Sosok-sosok itu baunya sangat busuk sekali serta anyir. Wajahnya hancur penuh dengan noda darah. Bu Endang jatuh pingsan karena tidak kuat melihat sosok itu. Pak Erik dan Dimas pun langsung membawa Bu Endang masuk ke dalam kamar. Keesokan harinya, Bu Endang seperti biasanya pagi buta sebelum pekerja datang, dia menata bawang-bawang di depan rumah. Akan tetapi saat itu tiba-tiba saja pandangan Bu Endang menjadi kabur dan kepalanya merasa pusing. Di dalam pandangannya yang kunang-kunang itu, dia melihat ada sosok genderuwo bertubuh tinggi besar dengan kedua mata merah menyala, serta gigi bertaring panjang dan tajam. Saat itu juga dia pun ambruk pingsan. Namun anehnya, seketika Bu Endang kejang-kejang dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Dimas, anak semata wayangnya yang baru saja keluar rumah, melihat ibunya langsung panik dan cemas. Dimas langsung teriak-teriak meminta tolong kepada tetangga-tetangganya. "Tolong, tolong!" Beberapa tetangganya yang mendengar teriakan itu langsung menghampiri ke arah suara itu. Kemudian beberapa tetangganya itu ikut membantu membawa Bu Endang masuk ke dalam kamar. Sementara Pak Erik saat itu sudah pergi ke sawah lebih pagi. "Dimas, kamu panggil bapak kamu sana, biar kita tungguin ibumu," ucap salah satu tetangga. Segera Dimas beranjak berlari menuju ke sawah menghampiri bapaknya dengan air mata yang terus menetes ke pipi. Bapak!" teriaknya sembari berlari menghampiri Pak Erik melewati jalanan setapak tengah sawah. "Ada apa, Dim? Kok teriak-teriak?" "Loh, kok kamu nangis? Kenapa?" "Ibu, Pak, ibu, ayo cepet pulang," ucap Dimas. "Ibumu kenapa, Dim?" "Ayo Pak pulang, lihat saja di rumah," kata Dimas panik. Pak Erik pun segera beranjak pulang bersama dengan Dimas. Di dalam hati Pak Erik terasa berdebar karena takut terjadi apa-apa. Singkat cerita, Bu Endang mengalami lumpuh. Seluruh tubuhnya tidak bisa digerakkan. Dia pun stroke saat itu juga. Dia hanya bisa berbaring di atas kasur. Makan minum juga disuapi oleh Dimas atau bapaknya. Bibir Bu Endang sampai miring tidak bisa bicara. Tapi dia terus menangis merintih kesakitan pada bagian perutnya karena merasa seperti ditusuk-tusuk jarum di jam-jam tertentu. Dimas dan Pak Erik turut prihatin dengan Bu Endang karena sudah dibawa ke berbagai rumah sakit. Sakit yang diderita oleh Bu Endang tidak kunjung sembuh. Obat yang ditelan pun tidak mempan juga. Perutnya Bu Endang tiba-tiba saja semakin membesar seperti akan meluluh lantakan semua isi di dalam perutnya itu. Bahkan terdapat seperti sayatan pada bagian perut Bu Endang. Hingga suatu ketika saat Bu Endang sedang tertidur, dia bermimpi berada di tengah kuburan yang sepi dan mencekam. Tiba-tiba ada asap tebal disertai dengan hembusan asap yang seketika berubah menjadi sosok genderuwo. Dengan kedua mata merah menyala, tubuh tinggi besar dan berbulu mengatakan kepada Bu Endang, "Kamu akan mati," ucap sosok itu. Dan saat itu juga Bu Endang melihat ke salah satu gundukan makam. Ada nama Bu Endang di nisan yang tertancap di tanah itu. Sontak saat itu Bu Endang terperanjat bangun dari tidurnya dengan napas yang tidak beraturan dan keringat yang membasahi tubuhnya. Dan semenjak itu Bu Endang tidak bisa tidur. Perutnya terasa sangat sakit sekali. Dia juga melihat ada bayangan hitam yang masuk ke dalam kamarnya. Dia pun mencium aroma bau busuk dan bau anyir yang menyeruak. Sementara Pak Yoto dan Bu Jasmi merasa puas serta lega sekali karena Bu Endang menderita. Rasa sakit hati mereka sudah terbalaskan. Bu Jasmi dan Pak Yoto juga sudah tidak bekerja lagi di rumahnya Bu Endang. Mereka sudah mengembalikan uang Bu Endang waktu itu dengan uang sisa yang dikasih oleh kakaknya Pak Yoto. Dan sisa uangnya mereka gunakan sebagai modal usaha. Pak Yoto dan Bu Jasmi membuka usaha warung pecel di depan rumah. Hingga suatu ketika ada kakaknya Pak Erik datang untuk menjenguk keadaan Bu Endang. Dan kakaknya ini merupakan orang pintar yang tahu tentang hal-hal klinik. Pak Yunus namanya. Ia kemudian langsung menerawang tubuh Bu Endang.
Astagfirullah, ini santet. Ada orang yang sudah mengirimkan santet kepada Endang, ucap Pak Yunus. Siapa Kang yang tega melakukan ini? Tanya Pak Erik. Kalau itu tidak tahu, kamu siapkan jeruk purut saja dan daun kelor, kata Pak Yunus. Iya Kang. Siang itu Pak Erik mencari jeruk purut dan daun kelor untuk nanti malam menyembuhkan Bu Endang. Singkat cerita, malam harinya Pak Yunus mulai membacakan doa pada Bu Endang. Saat Pak Yunus membacakan doa, tiba-tiba saja ada hembusan angin kencang yang datang. Tepat ketika Pak Yunus memeras jeruk purut ke perut Bu Endang yang membesar dan dioleskan dengan daun kelor yang sudah ditumbuk halus. Bu Endang meronta-ronta kesakitan saat itu sampai tubuhnya dipegang oleh Pak Erik dan Dimas. Hingga beberapa saat kemudian, Pak Yunus berbicara dengan sosok yang ada di dalam tubuhnya Bu Endang. Siapa kamu? Keluar atau akan aku binasakan, ucap Pak Yunus. Dia akan mati, ucap sosok itu. Pak Yunus terus membacakan doa-doanya dan saat itu terdengar ledakan keras disertai dengan perut Bu Endang yang meluluh lantahkan isinya. Astagfirullah, ini santet petaka bumi yang membuat korban menjadi lumpuh dan stroke, ucap Pak Yunus. Dan saat itu juga Bu Endang tidak bisa diselamatkan. Dia pun meninggal dunia. K.O. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, ucap Pak Yunus. Dimas dan Pak Erik langsung menangis histeris saat tahu Bu Endang meninggal dunia. Pak Yunus tidak bisa menyelamatkan Bu Endang karena Bu Endang tidak kuat. Apalagi selama ini Bu Endang hidupnya tidak pernah beribadah. Ikhlaskan saja Rik, Dimas, kalian bertaubatlah dan berbuat baik kepada orang-orang, ucap Pak Yunus. Pak Yunus sudah tahu kelakuan adiknya selama ini yang selalu sombong dan selalu menghina orang-orang. Anggap ini sebagai teguran untuk kalian, supaya tidak menyakiti hati seseorang, karena kita tidak tahu isi hati seseorang, ucap Pak Yunus. Pak Erik pun menganggukkan kepala menjawab ucapan dari kakaknya. Singkat cerita, keesokan harinya jenazah Bu Endang segera dimakamkan. Tetangga sekitar pun turut prihatin juga kaget atas meninggalnya Bu Endang. Sementara Bu Jasmi dan Pak Yoto merasa sangat senang sekali. Banyak orang yang datang untuk melayat dan mengantarkan ke peristirahatan terakhirnya Bu Endang. Para tetangganya juga sudah memaafkan perbuatan Bu Endang selama ini. Saat itu, Pak Yoto dan Bu Jasmi tidak datang melayat ke rumah Bu Endang. Hari itu mereka berniat untuk pindah ke kampung ke rumahnya kedua orang tua Pak Yoto bersama dengan ketiga anaknya. Namun naas, saat di perjalanan bus yang mereka kendarai mengalami kecelakaan dan jatuh ke jurang. Pak Yoto dan Bu Jasmi tidak selamat, mereka meninggal dunia. Sementara ketiga anaknya hanya mengalami luka ringan. Pak Erik sekarang menjadi orang yang dermawan dan memanusiakan manusia. Dia juga sekarang sudah berbagi kepada para tetangga-tetangganya. Dan setelah mendapatkan kabar kalau Pak Yoto dan Bu Jasmi meninggal dunia dan kabur dari desa itu, Pak Erik akhirnya tahu siapa yang sudah tega mengguna-guna istrinya itu. Dan ketiga anaknya Pak Yoto dan Bu Jasmi ikut tinggal bersama dengan kedua orang tuanya Pak Yoto. Pak Yoto dan Bu Jasmi dimakamkan di kampung kedua orang tuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Meskipun sakit hati dengan ucapan seseorang, janganlah pernah kita untuk membalas dendam. Bahkan sampai terjerumus ke dalam lembah hitam, karena itu merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Ta'ala. Dan ingatlah, mulutmu adalah harimaumu. Jaga ucapan kepada seseorang, jangan pernah sombong dengan apa yang dimiliki. Dekatkan diri kepada Allah Ta'ala, perbanyak ibadah, dan semoga kita dijauhkan dengan hal-hal yang demikian. Tamat. Cerita pun selesai. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak cerita hingga akhir. Dan bagi yang belum bergabung, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info updatean terbaru dari kami. Sekian dulu dari Mang Ripan, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.